Ada sukacita yang baru pagi hari ini, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pagi-pagi ini. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Sekali lagi katakan, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, sekali lagi, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik dan sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya sepanjang minggu kita mengalami kebaikan Tuhan. Hari demi hari dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga. Kita terus mengalami kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah masuk di minggu ketiga ya. Di bulan Februari kita mengucap syukur karena pemilu sudah berlangsung dengan tertib, aman, dan baik. Siapapun yang menjadi pemimpin kita percaya semuanya ada dari tangan Tuhan. Dan Tuhan memilih pemimpin yang sungguh-sungguh ada di hati Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita tetap mendoakan terus karena ini adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk terus mendoakan pemimpin-pemimpin yang memegang kendali dalam negara tercinta kita Indonesia. Puji nama Tuhan. Dan hari ini kita ada 3 kali ibadah. Jam 8, jam 10 dan jam 5 sore. Jam 8, jam 10 hybrid. Jam 5 onsite. Jam 8 hari ini kita akan diberkati oleh hambanya Pastor Dr. Sutanti Junusmin yang sudah ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Dok. Juga Dr. Rina yang mendampingi. Puji nama Tuhan, kita akan percaya kita melalui firman Tuhan. Kita pasti mendapatkan isi hati Tuhan. Kita boleh menangkap bersama-sama apa arti daripada tema besar kita. I love my church. Church bukan hanya berbicara mengenai gedung saja. Tapi church berarti saya dan saudara adalah gereja Tuhan yang Tuhan kasihi dan Tuhan mau hidup kita berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan jam 10 hambanya Pastor Semi Mandik dan jam 5 hambanya Pastor Amos Hosea. Puji Tuhan. Dan Ebenezer Kids nanti ada di jam 10. Orang tua yang membawa anak-anaknya juga boleh membawa anaknya di jam 10 bersama dengan kakak-kakak dan teman-teman. Teens Youth juga nanti jam 10 di lantai 4 ya bersama-sama Heartbeat of Our Church ya. Puji Tuhan, dan bersama komunitas yang kuliah, sekolah silakan bergabung di lantai 4 ya di jam 10. Puji Tuhan, ibadah wanita kemarin sudah kita laksanakan di lantai 4 kemarin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini karena couples ya, sangat-sangat diberkati oleh Pastor Apin dan Pastor Anita yang menjadi yang memberkati kita semua.
puji Tuhan. Dan sangat-sangat diberkati, kita hanya 1 bulan sekali, jadi para wanita khususnya nanti bulan depan, wanita kalau yang ini kemarin semua ya boleh hadir, couples juga boleh hadir, tapi nanti bulan depan khusus wanita, jadi saya menghimbau para wanita untuk hadir setiap, hanya 1 bulan sekali ya, di hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Ya puji Tuhan, dan prayer for miracle kita lakukan setiap hari Kamis jam 7 malam ya. Ini foto-foto yang minggu kemarin dan kita akan melaksanakannya di minggu depan hari Kamis ya. Jadi saya boleh melihat siapa yang udah pernah ikut prayer for miracle, boleh diangkat tangan tinggi-tinggi. Om Andreas tuh paling rajin ya. Ya jadi cukup join ya dimanapun Anda berada, di mobil, di tempat kerja belum pulang ya, boleh tetap terus mengikuti Prayer for Miracle karena sangat-sangat memberkati saya dan suami khususnya. Kita mendengarkan kesaksian ya, banyak anak-anak Tuhan yang kita terus doakan dan setelah mereka menerima jawaban ya, menerima kesembuhan, menerima mukjizat, mereka mau bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Dan hari Sabtu kemarin ada 4 jiwa yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat buat Pak Wilan Putra dan Nimrod Pasaribu, Amalia Nurul dan Esra Rosyanti Borusi Tompul. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih Om Bambang dan Pak Budi yang melayani. Dan 1 bulan sekali kita mengadakan baptisan, jadi Bapak Ibu yang sudah menerima Tuhan Yesus bertobat, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang belum dibaptis silakan mendaftar di formulir baptisan. Puji Tuhan. Dan mungkin ada yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita di sini. Boleh saya melihat melambaikan tangan, kami akan menyambut Bapak Ibu Saudari sekalian. Apakah ada yang baru pertama kali? Iya, terima kasih Bapak. Boleh yang sebelah, depan, belakang mengucapkan selamat datang Bapak. Kita adalah keluarga dalam Kristus. Mungkin yang di online saya juga menyapa Bapak Ibu Saudari sekalian yang ada mengikuti tetap setia melalui YouTube GBI Ebenezer Official. Selamat beribadah. Percaya dimanapun Bapak Ibu berada ada hadirat Tuhan dan tetap mengalami kuasa Tuhan. Dan di sini ada nomor hotline yang bisa di save nomornya, silakan di save. Mungkin yang di online juga baru pertama kali mengikuti ibadah bersama-sama kami, silakan di save dan masuk di Instagram, info-info gereja di Instagram GBI Ebenezer 67. Ada link tree, tinggal diklik. Ada semua info-info yang Bapak Ibu bisa jumpai ya, formulir baptisan, formulir penyerahan anak ya, yang baru pertama kali boleh mengisi welcome to GBI Ebenezer. Kami mau berkenalan lebih jauh lagi dengan Bapak Ibu, silakan mengisi melalui Instagram Linktree. Puji Tuhan. Dan setelah ibadah nanti ada konsultasi kesehatan gratis yang dilayani oleh Dr. Yunus Min dan Dr. Rina. Jadi Bapak Ibu silakan di basement di ruang klinik yang akan dilayani oleh Dr. Yunus Min, Dr. Rina. Dan juga setelah ibadah Bapak Ibu mau didoakan, bertanya-tanya soal gereja, ada booth sekretariat di bawah. Jadi silakan, nanti ada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Puji nama Tuhan, kita siap untuk beribadah pada hari ini, menerima lawatan Tuhan, terus bersuka cita melalui puji-pujian yang kita naikkan. Kita percaya Tuhan disenangkan dan Tuhan bertata. Dan Tuhan hadir. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Katakan di sebelahnya, kamu adalah gereja Tuhan. Kamu adalah gereja Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih karena semua karena kebaikan-Mu. Kami ada sampai hari ini, kami boleh datang beribadah, kami boleh melayani, kami boleh mengikuti secara online. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu kemarin Tuhan selalu menyertai kami. Bahkan kami mengucap syukur juga Tuhan. Tuhan yang menyertai proses pemilu yang sudah berjalan. Yang kami terus doakan hari demi hari. Dan kami percaya itu adalah tangan Tuhan yang bekerja di dalam Indonesia, karena Tuhan mencintai Indonesia. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kalau ada anak-anak Tuhan Engkau tempatkan di setiap lini, di setiap tempat yang Tuhan tempatkan mereka. Kami percaya mereka menjadi terang dan garam di dalam pemerintahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan punya maksud yang selalu baik buat Indonesia. Terima kasih Bapa, dan saat hari ini Tuhan
Kami mau beribadah, kami datang bukan karena kami sebagai rutinitas, kami sebagai orang Kristen, kami sebagai anak Tuhan. Tapi kami lebih daripada itu, kami mau mengalami Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersorak-sorak, kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan lebih dari itu kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu, PDP Dr. Yunus Min, yang Tuhan sudah urapi, Tuhan sudah pakai, Tuhan berikan hikmat buat hamba-Mu. Sehingga kami percaya firman Tuhan yang adalah isi hati-Mu Tuhan. Itulah yang memberkati kami. Sehingga kami lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Kami lebih lagi mengasihi gereja-Mu Tuhan. Kami lebih lagi mengasihi anak-anak Tuhan. Kami lebih lagi mengasihi kehidupan kami. Kami harus bertumbuh, berbuah. Dan kami hidup harus berdampak untuk menjadi berkat di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu Yesus. Bentengi kami dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Yang siap bersorak-sorak, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saya percaya pagi hari ini kita siap memuji Tuhan, amin. Yuk, mari kita bawa setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan Yesus yang sungguh amat sangat baik dalam hidup kita. Hey! Kau satu-satunya Allah yang kami sembah. Sebab Engkau Allah yang begitu dahsyat bagi kami. Yes. Mari nyanyikan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku miliki. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan pemeliharaan Tuhan. Amin. Dan menikmati baik
Jemaat dikasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat pagi hari ini. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat ibadah yang sudah Kau adakan pagi hari ini. Kami menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Tengah-tengah ibadah kami mau naikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa kepada setiap jemaat-Mu yang mengalami penderitaan, yang mengalami sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, yang bergumul dengan kehidupan mereka. Dan pagi hari ini kami membawa Bapak Sabto Tantiono, Bapak mertua dari Bapak Merik, yang terbaring sakit karena mengalami tulang keropos. Kami berdoa Tuhan, biar tubuh bagian belakangnya dan syarafnya dipulihkan oleh Tuhan, dan mengalami pemulihan yang terbaik dari Tuhan. Tulang yang keropos Tuhan pulihkan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau bawa Ibu Liki Mosal Runtuwene, ibu mertua dari ibunda dari Bapak Charles Mama di Manado yang kena stroke dan demensia. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan apa yang dialaminya saat ini Tuhan. Biar saraf-sarafnya juga Tuhan pulihkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa terus Bapak Gembala Jemaat kami, Pendeta Amos Hosea di tempat ini. Ibu PDP, Gina Hosea, Gabriel, dan seluruh keluarga besar. Kami percaya Tuhan membawa kami dalam penggembalaannya, membawa kami semakin dewasa di dalam pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh bertumbuh menjadi dewasa sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan terus pelihara hamba-Mu ini Tuhan. Bersama seluruh keluarganya, Tuhan terus berikan hikmat, kebijaksanaan, dan marifat. Bahkan firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh memberkati setiap umat-Mu, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami terus membawa seluruh hamba-hamba-Mu, para pendeta, para penatua, para aktivis, para pelayan Tuhan di tempat ini, yang terus bersehati, bersepakat melayani Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami percaya gereja-Mu di tempat ini menjadi gereja yang misioner, yang terus diberkati menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Salam satu minggu ini kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami percaya sebagaimana Engkau menyertai mereka dari tahun-tahun yang lalu. Bahkan di tahun-tahun ke depan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan melingkupi setiap mereka. Apa yang mereka menjadi doa-doa mereka, kami percaya Tuhan sendiri menjadi sumber jawaban. Mereka boleh menjadi berkat, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami terus membawa bangsa negara kami Indonesia, para pemimpin negeri ini, pemerintahan Indonesia Maju, Presiden Jokowi, Ma'ruf Amin sampai bulan Oktober mendatang, dan Presiden, Wakil Presiden terpilih, bahkan proses penghitungan suara, bahkan semuanya boleh Tuhan atur, Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lakukan yang terbaik, sehingga proses penghitungan suara di KPU boleh berjalan dengan baik. Dan kami bersyukur Tuhan sudah pilihkan pemimpin bangsa ini. Kami percaya pemimpin bangsa ini adalah dari Tuhan. Kami bersyukur buat setiap semua yang melakukan kegiatan-kegiatan, bahkan TNI, Polri, tenaga kesehatan, semuanya, para menteri, Kabinet Indonesia Maju dari atas sampai bawah, kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa buat bangsa Indonesia, negeri kami yang kami cintai ini Tuhan, selalu jaya, ada damai sejahtera, ada shalom bagi Indonesia, ada shalom bagi Indonesia, ada shalom bagi Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan, Indonesia tetap jaya, Indonesia maju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesejahteraan bangsa ini, negeri ini Tuhan, kami percaya ada dalam perlindungan dan perhatian Tuhan. Kami percaya Injil Tuhan boleh diberitakan terus sampai ke desa, sampai ke pedalaman, sampai ke tempat-tempat yang masih tertutup. Tuhan bukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami bersyukur jemaat Tuhan pagi hari ini juga selain beribadah,
membawa persembahan mereka yang terbaik kepada Tuhan. Setiap persembahan yang mereka bawa, baik itu perpuluhan, ucapan syukur, persembahan diakonia, sampai misi, persembahan untuk renovasi beasiswa. Bahkan kami terus mendoakan gereja Tuhan di tempat ini, keuangan gerejamu di tempat ini, pengelola keuangan gereja ini Tuhan. Tuhan kami percaya, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan. Kami percaya Tuhan tidak pernah memalukan gerejanya, bahkan kami percaya kemuliaan Tuhan di gereja ini Tuhan nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu, DP Yunus Min akan mempersiapkan diri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pujian penyembahan selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan bersama menyaksikan tayangan video berikut ini. Untuk memberikan persembahan, di setiap tempat duduk Anda sudah tersedia QR Code persembahan dan perpuluhan, nomor-nomor rekening gereja, amplop persembahan, dan juga amplop perpuluhan. Berikut adalah cara-cara memberikan persembahan dan juga perpuluhan. Di depan Anda tersedia QR Code yang dapat Anda scan. Scan QR Code yang kiri untuk memberikan persembahan. Lalu di depan Anda juga tersedia QR Code untuk memberikan perpuluhan. Scan yang kanan untuk memberikan perpuluhan. Selain QR Code, di depan Anda juga ada amplop-amplop yang dapat Anda gunakan untuk memberikan persembahan dan juga perpuluhan. Silakan mengisi amplop-amplop tersebut dengan uang cash, lalu masukkan amplop ke dalam kotak amplop yang ada di belakang setelah selesai ibadah. Sekian cara memberikan persembahan dan perpuluhan. Selamat memberi. God bless you all. Puji nama Tuhan, terima kasih buat setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Ini hidup kami Bapa, sebagai pujian yang harum di hadapan-Mu. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kemuliaan-Mu
anugerah, bukan karena kekuatan. Mari sekali lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ucapan syukur kami dengan rendah hati ku persembahkan. Terima kasih.
Kami mengagumi Engkau Yesus. Satu-satunya Allah yang layak terima segala pujian yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Engkau. Thank you Jesus. Pujian bagimu oh Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak di. Saya udah jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Nyatakan nyanyi pujian bagimu. Yes, Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sungguh Engkau layak Tuhan. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh, saya udah lama ya teman-teman kita sing to your name. Oh, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, Jesus. Oh, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Terima kasih Bapa Surgawi yang sangat kami sembah hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu kepada kami semua.
kami masih bisa beribadah di tempat ini, di gereja ini. Kami percaya itu adalah pemberian Engkau ya Tuhan. Ajar kami selalu mengasihi gereja-Mu ya Tuhan. Kami percaya banyak hal-hal baik yang Kau berikan kepada kami. Baik kesehatan, pekerjaan, keluarga yang baik, dan terutama anugerah keselamatan Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan pagi hari ini Tuhan. Engkau juga berkati jemaat-Mu yang mendengar, buka pikiran kami semua Tuhan. Biar kami sama-sama belajar kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak-bapak, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam sehat semuanya. Ya puji Tuhan kita bisa lewati pemilu dengan aman. Semuanya baik dan kita juga percaya siapapun yang terpilih itulah yang Tuhan berikan untuk bangsa Indonesia. Amin. Hari ini kita sama-sama belajar mengenai I Love My Church ya, tema besar bulan ini di GBI Ebenezer. Ya, gereja itu berasal dari kata, silakan slide. Dari kata eklesia ya, bahasa Yunani yang artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari masyarakat, dan dari kata kuriake yang artinya orang-orang yang dimiliki Tuhan. Jadi gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil dari masyarakat untuk bersekutu dalam iman kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus ya. Soalnya kita juga lihat banyak juga gereja yang beda gitu ya. Jadi kita mesti yang siapa yang kita sembah ya. Slide keduanya silakan, jemaat lokal itu kita dibangun oleh Tuhan Yesus ya. Kalau kita buka di Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada juga yang menabur, ada yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Dan kami ada kawan sekerja Allah dan kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kalau kita baca di 1 Korintus 3 ayat 6-9 dikatakan gereja itu bukan dibangun oleh orang-orang sebenarnya ya. Tuhanlah yang membangun ya. Karena kita hanya menabur tapi ada yang menyiram, tapi Tuhanlah yang menumbuhkan ya gitu. Jadi gereja harus selalu bertumbuh dan berkembang. Kalau kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 47b, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya kita puji Tuhan. Kemarin juga ada 4 jiwa baru di gereja ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi selain bertumbuh dan berkembang, gereja juga harus berbuat dalam kekudusan dan tidak bercela. Kalau kita baca di Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku ya. Jadi kita diingatkan selalu harus berbuah ya melalui gereja ya. Kalau kita yakin bahwa Tuhan Yesus adalah pembangun gereja, kita yang dimuliakan atas segala-galanya, maka kita sudah berada pada posisi pertumbuhan yang benar ya. Kalau kita yakin bahwa Tuhan Yesus adalah pembangun gereja kita yang dimuliakan atas segala-galanya, maka kita sudah berada pada posisi pertumbuhan yang benar ya. Next slide. Matius 16, 15-19 dikatakan, ya lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini
Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lihat gereja itu bukannya hanya suatu gedung atau bangunan yang mega secara fisik ya. Tetapi gereja itu juga adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Memang di Matius 22 ayat 14 dikatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih ya. Jadi kalau kita benar-benar beribadah yang baik ya. Karena ada orang juga ke gereja itu karena mungkin terpaksa, ada yang karena kewajiban ya. Karena dia disuruh ada pelayanan, dia datang, tapi kalau nggak ada pelayanan dia tidak datang. Seperti kata Bapak Gembala juga, ada yang cuma datangnya lagi Natal, lagi Paskah aja gitu ya. Atau lagi perjamuan kudus ya, janganlah seperti itu ya. Kalau kita lihat batu karang ya, sebagai pengikut, next slide. Sebagai pengikut Kristus kita juga seperti Petrus ya, yang nama aslinya Simon bin Yunus ya. Petros itu bahasa Yunani artinya kerikil atau pecahan batu setelah mengalami kelahiran baru ya. Jadi setiap kita yang sudah dibaptis, mengalami kelahiran baru, kita adalah batu-batu atau kerikil-kerikil dari gereja ini. Tuhan Yesus juga ada Petra, jadi artinya batu karang jadi. Atau gunung batu yang menjadi dasar dari gereja Tuhan didirikan. Jadi jangan ada yang menyombongkan diri bahwa dia mendirikan gereja, sebenarnya Tuhan Yesus lah yang mendirikan gereja ya. Kita hanya penyusun-penyusunnya. Kalau kita baca di Mazmur 18 ayat 3 dikatakan, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku dan tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi kalau kita baca di kitab Mazmur pun disebutkan ya oleh Daud bahwa Tuhan itu bukit batu kita, bukit kubu pertahanan kayak batu yang kuat, batu karang. Jadi kalau gereja itu mempunyai pondasi yang kuat, percaya ya gereja itu akan bertumbuh dengan baik, akan berkembang. Petrus dan para rasul juga ada batu-batu pondasi dari gereja universal. Kalau kita baca di Efesus 2 ayat 20 di sana dikatakan yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Jadi sudah diingatkan kembali. Jadi bukan Petrus yang membangun gereja atau para rasul tapi Tuhan Yesus sendiri ya. Dan Kristus adalah batu penjuru utama yang daripadanya semua ukuran diambil. Demikian juga hal itu berlaku untuk semua jemaat gereja. Jadi secara individual kita semua adalah batu-batu yang tadi kita sebut Petros ya. Dan Tuhan sedang bekerja untuk membentuk kita melalui gereja. Jadi kalau ada orang yang tidak mau dibentuk melalui gereja itu sebenarnya sudah melenceng dari firman ya kan. Tuhan dikatakan kita akan dibentuk ya. Kadang-kadang batu itu kan besar-besar, agak sedang ukurannya, ada yang tajam ya, itulah dibentuk Tuhan. Karakter kita dibentuk melalui gereja juga ya. Karena Tuhan sedang bekerja membentuk kita melalui gereja agar benar cocok dengan suatu tempat khusus dalam rumahnya nanti. Jadi kalau masih ada yang tidak mau belajar, tidak mau dibentuk, ya mesti bertobat lah ya. Karena banyak pahatan pengampasan perlu dilakukan atas sisi kita yang mungkin tidak baik, yang tajam ya. Karena Tuhan kikis kita ya, batu-batu kecil itu dikikis. Kalau kita pernah lihat ada yang bangunan tuh ada batu besar dijadiin batu kecil supaya buat isi bangunannya biar kokoh ya. Efesus 2 ayat 17-22 dikatakan, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dialah kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa, demikian kamu juga bukan orang asing atau pendatang. Mereka warga, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi kita semua akan dibangun
menjadi yang tersusun rapi, yang tadinya mungkin berantakan hidup kita. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, akan dirapikan menjadi pondasi yang baik ya. Di dalam Dia juga kamu akan turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kita diingatkan kembali bahwa kita ini semua akan dibentuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan supaya bisa menjadi bait Allah yang kudus. Jemaat Tuhan, My Church yang dibangun atas dasar isi dari pengakuan Engkau dan Mesias dan anak Allah yang hidup ya. Jadi jemaat itu didirikan di atas Kristus, anak Allah yang hidup, dan bahwa Kristus adalah batu karang itu sendiri. Mari kita belajar 3 hal yang firman Tuhan hari ini ajarkan, bahwa kita ada gereja yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan, agar kita semua sebagai orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru berdampak positif ya bagi orang-orang di sekitar kita ya. Yang pertama dikatakan tadi, satu, alam maut tidak akan menguasai kita ya. Tadi dari Petrus itu dikatakan alam maut itu kuasa tidak akan menguasai pengikut Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah bangkit di antara orang mati dan mematahkan kuasa alam maut. Dia telah bangkit dan hidup kembali, alam maut tidak akan mampu menguasainya. Meskipun alam maut berkuasa, setidaknya untuk sementara waktu itu sampai dengan saatnya kebangkitan orang mati dan sampai Yesus membangkitkan kita lagi. Jadi sebagai orang-orang percaya, jangan kita takut pada kematian. Ya, kita diingatkan ya, sebab sejak kita lahir baru, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagi kita. Seperti yang dikatakan di Filipi 1 ayat 21. Jadi melalui firman hari ini kita belajar, satu, melalui gereja kita percaya alam maut yang akan menguasai kita. Ketahuilah bahwa masalah itu selalu pasti ada ya. Dalam kehidupan gereja selalu ada aja masalah ya. Siapa di antara kita yang mungkin di kehidupan keluarganya, di dalam pekerjaannya, dalam kehidupan gerejanya tidak ada masalah, silakan angkat tangan. Saya yakin semua orang masih ada masalah ya. Tapi percaya ketika kita mengalami Kristus, kita bisa menjadi saksinya dalam kehidupan kita ya. Di mana ada badai persoalan, ada masalah menerpa, itulah kita mempunyai batu karang ya, yang menahan kita ya. Kita akan tetap kuat dan tidak goyah, tetap berjalan. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Disitulah kuasa Tuhan yang ajaib, yang sempurna yang akan menaungi kita. Sehingga kita tetap aman bersama Dia ya. Bahkan saat musuh datang menghadang, kita tidak perlu takut. Tapi kita tetap berdiri tegak di dalam Tuhan. Karena kita melakukan bagian kita dengan baik, maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Dia akan berperang menggantikan kita. Sebab tadi dikatakan di Keluaran 14 ayat 13 dan 14 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, dia akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Karena Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi yang satu kita belajar bahwa alam maut tidak akan menguasai kita. Yang kedua, kepada kita diberikan kunci kerajaan sorga. Kita mengetahui semua kunci itu berfungsi untuk membuka atau menutup ya suatu bangunan atau suatu rumah ya. Karena itu kunci kerajaan sorga digunakan untuk membuka dan menutup pintu sorga. Kunci itu melambangkan kebenaran, keselamatan yang merupakan unsur penting bagi seseorang untuk dapat masuk ke dalam sorga. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus menyediakan kunci bagi kita untuk masuk dalam kerajaan sorga ya. Kalau kita baca di Wahyu 3 ayat 7 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ada satu kisah yang kita baca di Perjanjian Lama ketika Yakub bermimpi tentang tangga menuju surga ya. Ternyata ada mimpi juga ya, dream big, yang kemarin bulan lalu punya tema kita.
Yakub tahu bahwa tempat itu ada gerbang sorga atau rumah Allah. Kalau kita baca di Kejadian 28 ayat 17, dikatakan ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini dan tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga katanya ya. Memang Tuhan Yesus menunjukkan pentingnya tangga yang dilihat Yakub. Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Dan malaikat katakan turun naik kepada anak manusia. Di Yohanes 1 ayat 51 kita baca di situ ya. Karena hanya ada satu jalan menuju sorga, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah tangga menuju sorga, ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memberikan kita jalan ke sorga ya, kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita diingatkan kembali, kita diberikan kunci kerajaan surga, jangan menyia-nyiakan anugerah tersebut ya. Setiap kita juga ada pengikut Kristus, juga ada gereja yang merupakan bagian tubuh Kristus. Ini berarti gereja juga memegang kebenaran keselamatan yang dapat menyelamatkan manusia. Karena gereja juga jadi memegang kunci kerajaan surga. Efesus 1 ayat 23 dikatakan jemaat yang ada tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu diajarkan situ ya. Kolose 1 ayat 24 pun dikatakan, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Jadi Rasul Paulus pun mengingatkan kita bahwa dia juga menderita karena kita semua, jemaatnya, supaya bisa digenapi janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu setiap kita yang sudah lahir baru, mendapatkan kebenaran dari Raja di atas Raja, dapat dipercaya memegang kunci kerajaan surga. Amin. Ya. Maka pergunakan kehormatan itu, jangan disia-siakan ya. Banyak orang-orang menyatakan anugerah keselamatan sepertinya ya gampang didapat ya, sepertinya katanya ya, sebenarnya susah juga ya. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus dari kayu salib. Dan untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus akan datang sebagai juru selamat bagi semua orang dan setiap orang yang percaya kepadanya melakukan semua perintah dan petunjuknya akan hidup dan memperoleh kebahagiaan kekal selamanya ya. Kalau kita percaya hal itu, kita akan menerimanya ya. Oleh karena itu meskipun masa datang silih berganti, hidup kita serasa terpuruk, ditinggalkan banyak orang, dihujat maupun dihina karena Kristus, ya bersyukurlah. Ya, karena sebenarnya kita tetap aman ya dalam perlindungan Tuhan. Tetaplah setia melakukan bagian kita dan sampai akhir hidup kita karena kunci kerajaan Allah tetap ada pada kita. Amin. Ya. Yang ketiga, kita mengikat dan melepaskan yang kita ambil dari ayat tersebut. Apa yang kita lihat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Di sini Tuhan Yesus juga tidak membicarakan soal mengikat melepaskan manusia ya, dalam arti harafiah ya. Tapi penyataan itu berhubungan ke arah kunci kerajaan sorga yang mengarah pada tindakan yang menyangkut mengunci membuka pintu gerbang kerajaan sorga ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul kita dapat lihat bahwa jelas rahasia kerajaan sorga dinyatakan kepada para rasul melalui pekerjaan Roh Kudus. Ketika Tuhan memberikan satu set kunci kerajaan sorga kepada gereja, dia menganugerahkan kuasa untuk mengikat dalam perasaan kepada gereja. Karena gereja itu dapat membedakan gereja yang benar ya. Bisa membedakan mana ajaran-ajaran
yang harus dipegang dari aturan-aturan yang tidak berhubungan dengan keselamatan. Jadi melalui gereja itu kita banyak belajar ya. Karena juga ada yang gereja pengajarannya tidak benar. Makanya ada kadang-kadang ada yang bertanya, kok beda ya ajarannya? Kita mesti cari yang baik, yang benar ya. Itu. Apa yang dinyatakan gereja di bumi adalah kehendak Allah. Seperti contoh dosa manusia hanya dapat dihapuskan melalui darah Yesus dan baptisan dilakukan sesuai dengan Alkitab. Kalau kita baca di Kisah Rasul 22 ayat 16 dikatakan, dan sekarang mengapa engkau ragu-ragu, bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Jadi kebenaran ini, keselamatan itu diikat di bumi dan juga di surga. Tidak ada yang dapat dihapuskan dosanya kecuali orang tersebut dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa orang mesti dia baptis ya? Ya itu salah satu syarat juga. Dia menunjukkan dia percaya ya. Gitu. Soalnya ada juga bilang ya nggak perlu dibaptis, nanti percaya saja. Kan kata firman Tuhan harus dibaptis ya. Jadi banyak juga jemaat atau orang-orang yang ya intinya percaya saja tapi nggak perlu dibaptis. Tapi kan tidak sesuai dengan kebenaran yang diajarkan Tuhan ya. Apa kata firman Tuhan di Alkitab? Baptislah. Kenapa kita mesti belajar itu? Tuhan Yesus sendiri aja dibaptis ya. Apalagi kita. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, lakukanlah sesuai firman Tuhan. Kita lihat hari-hari ini juga gereja sejati masa akhir juga menekan ketaatan ya. Jadi ketaatan itu penting pada ketuntunan Roh Kudus seperti zaman pada Rasul-Rasul Paulus, di mana Roh Kudus memimpin pertumbuhan gereja. Jadi gereja yang bisa tumbuh ada pimpinan Roh Kudus ya. Itu. Dalam masa-masa para rasul yang sama juga terus memimpin gereja di masa sekarang. Ya di masa lalu Roh Kudus juga memimpin gerejanya. Kita juga percaya masa kini pun Roh Kudus memimpin gerejanya ya. Itu. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang dapat timbul dari pemahaman kebenaran keselamatan itu ya. Jadi kita mesti jelas Roh Kudus pun ikut turut berserta dalam pertumbuhan gereja. Bahwa gereja sejati tidak mengerti seorang pemimpin atau mengagungkan individu karena hikmat dan pengetahuannya. Sebaliknya gereja sejati memiliki jejak Roh Kudus, mengikuti dan memegang iman percaya pada Tuhan Yesus, memegang satu set kunci kerajaan surga. Sebab itu kita harus memohon kepada Tuhan di masa-masa akhir zaman ini agar Tuhan menolong kita dan tidak menjadi munafik, tidak mudah tertipu oleh tipu muslihat iblis. Jadi di sini kita diingatkan kembali jangan mengkuduskan seorang hamba Tuhan ya. Itu. Soalnya ada beberapa gereja kita lihat ketika hamba Tuhan itu lagi ada di sana ikut ya, dia hamba Tuhan itu pindah ke gereja lain dia ikut pindah juga semuanya gitu ya. Karena kalau kita tidak tertanam di satu gereja lokal, kita nggak akan bertumbuh ya. Belum bertumbuh dicabut lagi. Istilah belum masuk sebentar belum bertumbuh cabut lagi, kapan dia bisa bertumbuhnya ya. Akarnya nggak akan kuat ya. Kalau kita mempunyai satu gereja lokal yang kita ada percaya pemimpinnya pengajaran yang benar, lakukan dengan baik ya. Jadi jangan hanya sekedar berjuang untuk selamat karena kekuatan si jahat selalu menyerang kita dari berbagai sudut penjuru. Yaitu seperti tadi, iblis juga bisa memakai hamba-hamba Tuhan menjatuhkan jemaatnya ya. Ketika hamba Tuhan itu salah, ya jemaatnya ikut. Jadi menghakimi hamba Tuhan tersebut ya. Tapi marilah kita berjalan bersama Tuhan yang sanggup mengubah padang gurun menjadi tanah subur dengan aliran air hidup yang dialirkan melalui kita. Yaitu kasih yang adalah Allah itu sendiri. Jadi berhubungan juga bulan ini kita memperingati hari kasih. Kita juga ingatkan kasih Allah ya. Satu Yohanes 4 ayat 8 dikatakan barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kita diingatkan kembali, sebab Allah itu adalah kasih. Jadi jika kita bisa mengasihi orang yang bersalah
Jika kita tidak mampu mengasihi orang yang besar pada kita, maka kita ada pendusta ya. Jadi kita diingatkan kembali, kalau kita ada yang bersalah kepada kita, terus kita tidak bisa mengasihi dia, ya kita pendusta. Maka kita adalah pendusta dikatakan ya. Dan bapa dari segala pendusta, dusta adalah iblis ya. Kadang-kadang iblis memakai hal-hal begitu untuk menjatuhkan kita ya. Jemaat-jemaat Tuhan, gerejanya ya. Ada satu jemaat mungkin atau hamba Tuhan salah di gereja tersebut, jadi hakimi. Semua jemaat menghakimi dia gitu ya. Padahal Tuhan Yesus kan selalu mengasihi orang ya. Kita lihat ada wanita yang bersalah, maka Tuhan Yesus siapa yang merasa tidak pernah bersalah, timpuklah dia dahulu ya. Diingatkan kembali. Jadi kalau di dalam jemaat kita, kalau ada yang salah, ya kita tegur baik-baik lah ya. Gitu. Yohanes 8 ayat 4 dikatakan, iblislah yang menjadi bapa kamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia ada pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, apabila ia berkata dusta, ia akan berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia ada pendusta dari bapa segala dusta ya. Jadi kita diingatkan kembali hari ini, kita harus mengasihi sesama jemaat ya. Kalau seandainya ada yang salah, bisa diberitahu, ditegur, dan kita mengampuni mereka dan tetap mengasihi. Kita tidak dapat mengatakan kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, jika kita tidak mampu mengasihi sesama kita yang kelihatan. Saya sangat suka sekali ayat ini ya. Meskipun mereka sudah berbuat jahat kepada kita, bagian kita adalah mengampuni mereka ya. Tanpa batas kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kemudian berkatilah orang tersebut dan mengasihi tanpa syarat. Jadi unconditional love ya. Seperti Tuhan juga mengasihi kita yang bersalah ketika kita masih dalam dosa. Bisakah kita belajar seperti itu juga? Dan ketahuilah kita tidak akan mampu melakukan jika bukan karena karunia Tuhan ya. Atau Roh Kudus yang memenuhi hidup kita ya. Jadi mengasihi orang-orang yang mungkin tidak layak dikasih itu ada satu hal yang sulit dilakukan, tapi bisa dilakukan. Amin. Apalagi sesama jemaat ya. Tadi kita nyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, tapi di keluarnya berantem. Ya jangan seperti itu katanya ya. Ketahuilah bahwa sehebat apapun pemahaman kita tentang Alkitab, firman Tuhan, jika kita tidak mengasihi sesama kita, termasuk mengasihi orang yang berbuat salah, berbuat jahat kepada kita, sesungguhnya kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita ya. Kan kita ada contoh ya. Setiap kita mungkin anak ada contoh orang tua ya. Apa yang orang tua lakukan, nanti dia akan ikutin juga ya. Gitu. Kalau ada satu kisah, ada satu anak, suatu hari di dalam rumah dia ketok-ketok pintu. Ada seorang pemulung yang kehujanan, kebasahan. Anak itu teringat firman yang papanya hamba Tuhan. Ya, suruh dia masuk. Dia mengasihi orang yang susah juga. Tuh dikasih makan, dia lihat bajunya basah, dia waduh ada baju bapaknya, kayak ukurannya sama kayak bapaknya ya. Tuh dia bongkar lemari bapaknya, dapat baju ya sama jas, dikasih pakai, dia kedinginan. Udah selesai pulang. Ya udah beberapa minggu kemudian bapaknya suatu hari ada pelayanan, dia cari jasnya. Dia bilang, jasku di mana ya? Dicari mamanya maju, saya juga nggak tahu gitu. Akhirnya tanya anaknya, saya waktu itu ada pemulung yang kehujanan, saya kasih ke dia. Kasihan dia, kan kata Bapak di dalam firman Tuhan, khotbah saya juga dengar juga, kita mengasihi orang yang sesama, mengasihi orang susah. Ya awalnya marah-marah dia. Iya firman itu hanya untuk jemaat, bukan untuk kita katanya. Janganlah seperti itu ya. Gitu. Jadi diingatkan lagi firman hari ini, kita harus mengasihi sesama ya. Karena kebenaran ini bahwa siapapun yang lahir dari Allah akan memiliki kepribadian Allah. Siapapun yang lahir dari Allah akan memiliki kepribadian Allah.
Artinya genetiknya ada ya. Kita mempunyai DNA-nya Tuhan Yesus ya. Apa? DNA-nya kasih. Ya. Kalau saya ke medis kan kalau orang ini anaknya siapa nih? Meragukan nih, tes DNA ya. Ya sama. Ini jemaat Tuhan bukan ya? Kita tes DNA-nya bener gak? Ya dari tindakan dia sehari-hari, karakter dia bagaimana ya. 1 Yohanes 4 tadi dikatakan barang siapa tidak mengasihi Allah dia tidak mengenal Allah sebab Allah itu adalah kasih ya. Ketahuilah bahwa kasih, sukacita dan damai sejahtera berjalan berbarengan. Kalau kita istilahnya. Jadi kita jangan kekurangan sukacita, jangan kekurangan damai sejahtera, jangan kekurangan kasih. Biarlah semua hal itu meluap dalam hidup kita. Karena Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Sebagai gereja Tuhan, kita juga wajib saling membangun, saling mengasihi satu sama yang lain dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya di dalam gereja saja, ya, di luarnya beda lagi ya, itu. Bahkan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita ya. Yesus berulang-ulang kali memerintahkan kepada muridnya untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, sebab dengan inilah maka seluruh dunia akan tahu bahwa ia adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita mau sampaikan dari firman Tuhan ini, jadi gereja itu dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita juga semua orang yang mengalami kasih Tuhan harus mampu mengasihi sesama tanpa syarat, mengampuni tanpa batas kepada orang yang berbuat salah. Dan kita juga percaya Tuhan sudah yang memegang kunci kerajaan Allah, memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan kita, serta alam maut tidak akan menguasai kita. Di mana semua ini bukan karena kemampuan, kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan yang turut memenuhi hidup kita. Saya mau kesaksian sedikit, apa yang kita bisa berikan buat gereja ya. Karena kita percaya ketika kita bertumbuh di satu gereja, berikanlah seluruh talenta karunia kita kepada gereja tersebut. Ya mungkin saya mau kesaksian pribadi hidup saya. Dulu saya tuh dari agama Konghucu bisa percaya Tuhan Yesus. Dan pertama kali beribadah di tempat ini, saya juga dibaptis di tempat ini, diberkati pernikahan di tempat ini, dan melayani di tempat ini. Dan saya percaya saya tetap mengasihi gereja ini, kata istilah politik tegak lurus kepada gereja. Ya jangan melenceng ke kiri ke kanan ya. Karena ketika kita bisa bertemu dalam satu gereja yang benar, kita akan menikmati banyak kebaikan Tuhan dalam hidup, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan kita, dan pelayanan kita. Mungkin ada satu gambar terakhir. Itulah salah satu yang saya suka, saya tulisnya pilih pekerjaan yang jiwamu ada di dalamnya ya. Kita juga bisa pilihlah pelayanan yang jiwa kita ada dalam gereja ini ya. Sehingga apa yang kita bisa berikan buat gereja ini akan makin terlihat ya. Akan menarik orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus akan datang kepada gereja ya. Ya kita tidak membicarakan denominasi ya. Intinya kalau kita belajar mau memberikan terbaik buat gereja, percayalah Tuhan yang akan memberikan pertumbuhannya. Amin. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba, telah hamba sampaikan kepada jemaat Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan untuk mengasihi gereja-Mu Tuhan. Karena kami percaya melalui gereja Tuhan, banyak-banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, dipulihkan Tuhan. Dan juga keluarga-keluarga yang akan dipulihkan, dimenangkan Tuhan. Juga melalui gereja kami percaya kita akan mendapat pertumbuhan mengenai kebenaran, berakar dalam Engkau Tuhan, sehingga nanti akan berbuah banyak Tuhan.
Kami juga percaya dalam gereja kita akan mengenai persekutuan dengan jemaat ya Tuhan. Kami bisa saling mengisi, menguatkan sesama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja yang baik Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit, Engkau akan berikan dia kesembuhan. Juga jemaat-Mu yang mungkin mengalami beban berat, Engkau akan berikan kelegaan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Bapak Gembala kami dan keluarga besarnya Tuhan. Biar Engkau juga berkati Bapak Gembala kami dimanapun dia melayani pagi ini Tuhan. Dan terakhir hamba memohon berkat-Mu untuk semua jemaat yang hadir pada pagi ini Tuhan. Berkati mereka semua dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaan maupun pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan, menikmati kemurahan Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur buat ibadah yang Tuhan sudah berkati pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk melayani dalam ibadah ini ya Tuhan. Secara khusus hamba-Mu Pak Pendeta Pratama, Dr. Yunus Min. Tuhan terus pakai dan urapi hamba-Mu beserta dengan istri dan anaknya. Untuk terus melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua hamba Tuhan yang sudah melayani. Kami percaya satu hal akan firman-Mu yang berkata bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami, ibadah kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, keluarga rumah tangga kami tidak sia-sia karena Tuhan sudah memberkatinya. Dan pagi hari ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat-berkat Tuhan yang sempurna dan ajaib. Olehnya mari kita mengangkat kedua tangan kita. Buka hatimu, terimalah berkat yang sempurna yang dari surga. Yaitu kasih Allah Bapa yang sempurna. Kasih karunia-Nya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pimpinan, tuntunan, penghiburan, kuasa Roh-Nya yang kudus. Menjadi bagian hidup setiap kita. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai
Tuhan Yesus datang dan menjemput setiap kita. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan